Halo, Assalamualaikum. Mbak Is, dimulai Mbak Is. Halo Mbak. Oh, iya, Ibu. Assalamualaikum, Bu Husna. Salam. Sebentar Ini, lihat dulu yang mengaji udah ada nggak ya? Nggih. Pak Ustadz udah ada nggak ya? Pak Ustadz sudah rawuh, Ibu? Oh, udah. Berarti yang mengaji ini udah ada belum? Mbak. Mbak Siti Munawar. Itu Mbak Siti Munawar yang ngaji. Oh, iya. Pak Ustadznya namanya siapa, Ibu? Maksudnya Mbak Munawaroh ini udah ada nggak orangnya ini? sudah ada sepertinya kalau Bu Siti. Siti Munawaroh ya? Nggih. Ya, kalau sudah ada kita mulai sudah Mbak. Kayak lumayan sudah banyak orang. Oh ya, Bapak Ustadznya sampun rawuh, Ibu? Dengan nama siapa, nggih? Maksudnya di akunnya namanya siapa, nggih? Siapa ya? Kalau dengan nama Pak Ustadznya belum ada, Ibu. Iya kayaknya udah ada, belum ada ya. Nggih. Sabar ya. Mbak Nafi Mbak Nafi. Mungkin belum Mbak siapa? yang Mbak ini Mbak Suhri. Oh Mbak iya Suhri yang berarti. hubungi beliau. Oh iya ya. Belum ya? Maksudnya Iya. Mbak coba Suhri. kok nanti lagi ya, Mbak? Mbak Suhri yang hubungi beliau Cinta. Tapi kok belum ada, katanya sudah siap.
Hadir Bu Husna, alhamdulillah ini. Udah datang? Ya hadir. Tadi mic saya nggak bisa dibuka. Oh, Jadi nggak apa-apa Cinta. Alif. Kalau nanti ini matikan aja video, siapa tahu nggak bisa ini nyambung. Kalau emang anu bisa alhamdulillah. Ya. Ini cari Pak Ustadz ini, saya sedang hubungi. Ini ke Pak Ustadznya kemana yuk? Bu Husna sudah menghubungi belum? Mbak ini Mbak Suri udah hubungi katanya. Ini saya sedang telepon beliau. Ada Oh nomornya. iya. Ini saya lagi nelpon istrinya nih. Mudah-mudahan bisa langsung. Ini baru dikasih nomor ini. Bisa dimulai dulu Bu Husna, nanti kan nyusul Pak Fuad. Halo? Sudah Mbak. Salam.
Pak Ustadz kok belum masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum. Sudah masuk itu, Bu. Pak Ustadz udah masuk. Ya. Oh iya, Alhamdulillah. Mbak Is. Bismillah, Mbak Is. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz Fuad Syarif. Sudah tersambung, sudah terhubung Pak Ustadz? Dibuka itunya. Kayaknya videonya udah terbuka itu. Kita tunggu kesiapan Pak Ustadz dulu. Pak Ustadz Fuad. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nggak ada suaranya Pak Ustadz ya. Iya. Halo Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Oke. Bisa dimulai Pak Ustadz? Sebentar ini baru pindah laptop ya. J. Maaf ini laptop saya baru update ya. J. Ya Pak Ustadz, bukan apa-apa. Jadi kan yang itu loh Bu. Teman-teman sabar. Ini Pak Ustadznya belum. Ini kenapa Fuad Syarif ini kenapa? Masuk. Tapi namanya masih ini ya. Dicantos. Belum, nanti. Nama ketika bergabung enggak? Dia itu namanya ini lagi menunjukkan dari penelitian. Ini kan video masih. Halo, assalamualaikum.
Suara saya terdengar? Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Sudah terdengar, Pak. Bisa dimulai, Bapak? Pak Ustadz? Oh, oke. Sebentar saya share screen dulu, gitu. Baik, saya mulai dulu. Nanti ada pembacaan Al-Quran dulu, Pak Ustadz. Oh, oke. Boleh, Silahkan. Oke, boleh kami mulai dulu, ya? Kita mulai, nggih, Bapak, Ibu, Bu Husna, Bu Nafi. Iya, Mbak. Silakan, Mbak. Oke, Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Ibu Nafi Agustina selaku Ketua PDA Kebumen, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta kajian Ramadan pada hari ke-18, nggih. Kajian Ramadan dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Kebumen yang dirahmati oleh Allah SWT. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat nggih pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini walaupun secara online dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu peserta kajian Ramadan, perkenankanlah saya Iswan Sona selaku MC pada kajian Ramadan kali ini akan membacakan susunan acara. Susunan acara pada siang hari ini yaitu satu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu acara inti, yaitu kajian Ramadan oleh Bapak Ustadz Fuad Syarif Hidayatullah. Kemudian yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Baiklah Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian pada siang hari ini dengan bacaan tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an kepada Ibu Siti Munawaroh, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil itsmi wal udwan fala tatanajau bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa syai'an illa biidznillah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Munawaroh yang telah membacakan Al-Quran. Semoga Allah memberi rahmat dan banyak kebaikan untuk yang membaca maupun yang mendengarkan. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya yaitu acara inti, yaitu kajian Ramadan dengan tema penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang akan dibawakan atau narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Fuad Syarif Hidayatullah. Pak Ustadz, sampun siap? Monggo dipersilakan Pak Ustadz. Coba untuk langsung share screen bisa ya? Kok ini nggak bisa? Oh iya, ini Lebih dari singkat. host PKU Seruangnya nggih? Mungkin ya settingannya bisa Ini disetting kayaknya Bu Husna. masih dikunci kayaknya itu. Bu Husna ngapunten, sepertinya settingan ada di PKU Seruang nggih. Saya juga kurang tahu ini gimana caranya untuk membagikan layar dari Pak Fuad. Ustadz Fuad mau membagikan layar. Apakah bisa dihubungi Bu Husna, PKU Seruangnya? PKU Ruangnya itu ada kan host ya? Iya, Bu Nafi. Ada nggak Bentar. ya orangnya? Sepertinya settingan nggak Sebentar. di situ. Bentar. Ya, ya, baik.
Dicoba sekarang. Kalau co-host bisa share nggak? Ini barusan, Udah ya? iya sudah bisa Pak Fuad. Monggo Pak Ustadz, dipersilahkan. Suara saya terdengar? Iya, terdengar Pak Ustadz. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah. Yang mati pastinya selaku Nun sewu Pak Ustadz, kurang jelas suaranya. Apa gimana? jelas gitu. Kalimat berita. Kecil sekali suaranya. Nun sewu Pak Ustadz. Sudah kedengaran belum ya? Sudah keluar? Apa mau minta pertimbangan atau gimana? Sudah kedengaran? Sudah Pak Ustadz. Kalau IBS tadi IBS Jelas? Masih kurang keras. Infonya. Halo? Sekarang gimana? Sudah terdengar? J Pak Ustadz, sampun. Ampun. Monggo Pak Ustadz. Oke. Sarankan gitu. Kepada Bu Nafi selaku Ketua Pimpinan Daerah Aisyah yang kita hormati bersama, kepada seluruh ibu-ibu Aisyah peserta pengajian Ramadan dari daerah Aisyah yang pada hari ini, pada siang hari ini berbahagia, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya pada siang hari ini di bulan Ramadan, di mana kita dalam kondisi puasa yang masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menambah ilmu kita, majelis ilmu, walaupun dengan Zoom ini ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk selalu belajar menuntut ilmu. Dan sebelum kami menyampaikan materi siang hari kali ini, saya mohon maaf tadi untuk awal tadi agak ada sedikit mungkin kurang nyaman karena kebetulan saya buka laptop saya dan saya buka aplikasi Zoom karena memang sudah agak lama tidak dipakai, jadi harus diminta diupdate dulu seperti itu. Jadi agak mundur waktunya. Ibu-ibu sekalian yang sumber hormati Allah Subhanahu wa taala, suara saya jelas nggih? Kurang jelas, keras. Pak Ustadz. Suara Kurang keras mawon. Oh iya. Sudah kedengaran belum ya? Sekarang gimana? J, sudah lebih jelas Pak Ustadz. Sudah. Untuk terkait dengan materi kita pada kesempatan siang hari kali ini, kemarin saya memang diminta untuk menyampaikan, karena ini juga sudah pernah saya sampaikan kebetulan di Karanganyar terkait dengan KHGT atau kalender Hijriah Global Tunggal ya. Ini salah satu yang menjadi apa istilahnya ya, hasil dari Munas Tarjih yang saya ikuti kemarin di Pekalongan ya. Walaupun kalau di player itu apa judulnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya mudah-mudahan ini
masih ada kaitannya gitu. Karena kalau saya lihat inilah apa ya, kemajuan ya, atau berkemajuannya Muhammadiyah dalam bidang teknologi ya, bisa memunculkan satu sistem kalender ya, yaitu kalender global tunggal yang mudah-mudahan nanti untuk kedepannya bisa disepakati bukan hanya di Indonesia saja tapi juga di luar Indonesia, di dunia internasional. Nah, ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya nah ini kemarin yang saya ikuti terkait dengan musyawarah nasional Tarjih Muhammadiyah pada bulan Februari di Pekalongan. Bulan yang hadir, yang ikut acara itu adalah saya dengan Pak Ketua PDM Pak Puji Handoko dengan beberapa tema ya. Materinya ada 3. Yang pertama adalah terkait dengan pengembangan pedoman hisab Muhammadiyah tentang kalender Hijriah global tunggal. Ya. Kemudian yang kedua fikih wakaf kontemporer, yang ketiga adalah pengembangan manhaj tarjih. Yang kebetulan kemarin ketika Munas ya, Musyawarah Nasional Tarjih itu yang diikuti, yang kita ikuti dari Kebumen itu dua materi ya. Itu materi yang kedua fikih wakaf kontemporer, beliau yang mengikuti apa namanya sidang komisinya beliau Pak Puji Handoko. Materi kedua beliau ikuti wakaf, saya ikut yang ketiga. Nah, yang ke materi pertama ini sebenarnya sudah beberapa kali saya ikuti juga di seminar nasional selama 2 hari di UAD ya. Jadi ketika Munas hanya mengesahkan saja. Jadi pembahasan lebih dalamnya sebenarnya sebelumnya sudah dibahas secara spesifik, mendetail seperti itu. Nah, ibu-ibu sekalian yang sebenarnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hal ini ya, yang sering terjadi ya, terkait dengan perbedaan penentuan awal bulan di kalangan kaum muslimin ya, khususnya di Indonesia adalah 3 bulan ya, 3 bulan dalam bulan Qamariyah atau Hijriyah, yaitu bulan Ramadan ya, kemudian bulan Syawal dan bulan Dzulhijjah. Ini yang sering berbeda ya. Kalau bulan Dzulhijjah biasanya nanti menjadi perbedaan adalah ketika tanggal 9 atau tanggal 10-nya, yaitu ketika perbedaan Idul Adha ya. Jadi tanggal 1-nya biasanya tidak ramai kalau Dzulhijjah itu, tapi yang sering ramai itu ketika tanggal 9 atau tanggal 10-nya. Kemudian yang perlu kita ketahui bersama terkait dengan hal ini bahwa puasa merupakan perkara yang ta'abudi ya. Ibadahnya itu ya puasanya. Sehingga ibadah ini bersifat tauqifi ya. Sesuatu yang pasti dan harus sesuai dengan dalil Al-Qur'an ataupun sunnah. Karena kita tahu bersama bahwa puasa merupakan salah satu ibadah yang mahdhah. Ya, ibadah yang sudah terikat tata caranya sudah harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Kemudian waktu dan tempatnya juga sudah harus sesuai dengan apa yang ada di dalam wahyu. Nah ini puasanya yang perkara ta'abudi ya. Sedangkan wasilah atau jalannya ya untuk kepada ibadah tersebut ya, yaitu puasa ataupun ibadah-ibadah yang lain seperti sholat Id ya, Idul Fitri, Idul Adha ya, merupakan perkara yang ijtihadi, sehingga sangat mungkin terjadinya perbedaan. Dan perkara ini bukanlah sesuatu yang bisa merusak iman atau Islamnya seseorang. Jadi yang harus kita sepakati bersama adalah bahwa puasanya itulah yang perkara ibadah. Sedangkan untuk menuju ke sana, maka itu bukan perkara yang harus kemudian sesuai dengan zaman dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mencari jalan untuk sampai kepada ibadah tersebut. Karena itu perkara ijtihadi yang sangat mungkin terjadinya perbedaan. Oleh karena itu tentunya kita sebagai muslim ya, khususnya kita sebagai menerima perbedaan yang ada. Akan tapi ya, kita juga harus tetap meyakini ya apa yang kita amalkan. Jadi legowo tapi tetap meyakini kebenaran apa yang kita amalkan tanpa harus menganggap salah yang lain ya. Karena masing-masing tentu memiliki dalil yang berbeda, tafsir dan pemahamannya sendiri yang berbeda. Jadi meyakini kebenaran apa yang kita amalkan itu adalah sesuatu yang menjadi keharusan untuk kita. Tapi bukan berarti menganggap yang lain salah. Misalnya kalau perbedaan dalam hal ini ya, misalnya di dalam Muhammadiyah atau di luar Muhammadiyah, biasanya ada yang sering membedakan antara tata cara ibadahnya. Misalnya gini, kalau di Muhammadiyah pakainya istilahnya pakai bacaan sholatnya pakai Allahumma baik ya. Kemudian kalau orang di luar Muhammadiyah atau saudara kita di Nahdien pakai takbir dan sebagainya. Nah, kita sebagai warga Muhammadiyah tentunya harus meyakini apa yang kita amalkan ya, yaitu Allahumma ba'id baini dan sebagainya. Nah, karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walaupun kabir walhamdulillah kasir itu juga tidak salah ya. Karena beliau itu pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memuji orang yang melakukan itu, sahabat yang melakukan atau membaca kabir walhamdulillah kasir. Jadi bagi orang yang mengamalkan itu juga mereka punya dalil bahwa Rasulullah SAW pada suatu hari pernah melihat ada sahabatnya yang sholat. Setelah sholat sahabat itu kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW, wahai fulan, tadi kamu ketika baca waktu sholat kamu baca bacaan apa atau doa apa? Kemudian sahabat itu menjawab, tadi ketika saya membaca Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah wa asila. Ketahuilah wahai fulan bahwa ketika engkau membaca doa itu aku melihat pintu-pintu langit terbuka. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu kita tahu. Jadi apa sih dasar dari apa yang kita amalkan? Mau itu yang pakai Allahumma ba'id baini atau kabir, itu setidaknya kita harus pernah mendengar dalilnya ya, membaca hujahnya ya, supaya antara perbedaan ittiba dengan taklid itu sangat tipis gitu. Sama-sama mengikuti satu pendapat, mengikuti dalil gitu. Tapi mengikuti pendapat ya, mengikuti pendapat, tapi kalau ittiba itu mengikuti pendapat dengan mengetahui minimal pernah membaca, mendengar dalilnya. Tapi kalau taklid kan mengikuti satu pendapat saja tanpa tahu dalilnya mana atau dasar yang menjadi hujah pendapat itu apa, itulah yang disebut dengan taklid. Lebih parah lagi orang yang taklid itu mengaku atau meyakini dirinya yang paling benar, yang lain salah. Nah, ini tentu kita sebagai warga Muhammadiyah seharusnya tidak seperti itu. Kemudian terkait dengan dalil-dalil yang sering dijadikan hujah perkara ru'yah dan hisab ya. Ini saya tampilkan beberapa dalil dalam Al-Qur'an ataupun hadis ya. Yang pertama surat Al-Baqarah 185 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ini potongan ayat faman syahida minkum syahra falyasum. Yang kalau kita lihat ini sebenarnya biasanya ada orang yang menjadikan ini dalil ru'yah, tapi sebenarnya ini kurang tepat juga kalau ini dikatakan sebagai dalil. Karena kalau kita melihat di sini faman syahida ya, kata syahida ini adalah menyaksikan ya, menyaksikan bukan melihat. Kemudian asyahro
di sini merupakan maknanya adalah bulan yang 12 itu. Ya. Kalau di istilah Arab itu ada 4 istilah yang saya ketahui. Ya. Kemungkinan ada lebih dari itu, tapi yang saya ketahui selama ini, sementara ini asyahro, ya, atau asyahru itu adalah bulan yang ada 12 selama 1 tahun itu, ya. Dari Januari, Februari sampai Desember, ya, itu juga disebut dengan asyahru. Kemudian Muharram, ya, sampai dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu juga asyahru. Jadi tidak bisa dijadikan dalil sebagai dalil untuk ru'yah, ya. Jadi kalau bulan yang dilihat pada malam hari itu bukan asyahru istilahnya dalam bahasa Arab, tapi ada 3 istilah lain selain asyahru. Jadi yang pertama adalah al-hilal, ya. Hilal itu bulan baru, ya, bulan muda, bulan sabit baru, ya. Kemudian ada al-badar, ya, al-badru, ya, itu adalah bulan eh, bulan purnama, ya. Kemudian ada al-qamar, ya, sering al-qamar, ya. Al-qamar ini artinya bulan yang tua gitu, ya, bulan tua menjelang hilang itu adalah qamar. Nah, karena keterbatasan bahasa Indonesia, maka semua bulan dikatakan mau bulan sabit, bulan baru, bulan tua, bulan purnama, ya namanya bulan itu kalau dalam bahasa Indonesia. Atau bulan yang ada 12 dalam 1 tahun itu juga dikatakan sebagai bulan. Kalau bahasa Inggris masih ada 2 istilah itu, ya. Ada month, ada month, gitu kan, ya. Jadi kalau bahasa Indonesia cuma 1, ya kan. Semuanya dianggap bulan, gitu kan. Nah, maka kalau kita melihat kata asyahru itu adalah bulan yang 12 itu, ya. Bukan hilal, ya, tanggal 1 sampai tanggal 5, ya. Jadi bulan 1. Jadi maka dalam istilah ru'yatul hilal maka menggunakan hilal, bukan ru'yatul qamar, atau apalagi ru'yatul badar. Ya. Kalau badar itu bulan purnama, ya. Maka kalau kita mungkin pernah mendengar ada sholawat-sholawat itu, ya, Rasulullah diibaratkan sebagai al-badar gitu, ya. Qola al-badru alaina itu kan pakainya pada bulan purnama. Kemudian anta syamsun, anta badrun, kan gitu kan. Jadi pakainya badar. Kalau qamar itu ya, bulan yang hampir habis, ya. Bulan purnama sampai habis itu namanya qamar. Kemudian yang kedua yang sering dijadikan sebagai dalil tentang ru'yah juga adalah hasumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Ya, berpuasalah karena kau melihatnya, ya, di sini ini, ya. Yang ini saya lupa, belum saya nanti. Sumri ru'yati wa aftilu li ru'yatihi. Berpuasalah engkau karena engkau melihatnya, dan berbukalah atau iftar, ya, ketika engkau melihatnya, ya. Jadi kata ru'yah dari kata ro'a yaro itu dalam bahasa Arab juga tidak selalu bermakna melihat dengan mata kepala, ya. Karena ro'a fil manam itu artinya mimpi, ya. Ro'a fil manam itu artinya mimpi, jadi tidak melihat dengan mata kepala. Kemudian ada istilah juga pendapat itu ro'yun itu artinya juga pendapat. Jadi ro'a ya ro' itu berbeda maknanya dengan nadoro yang dulu, ya. Kalau nadoro yang dulu dalam bahasa Arab itu sering dipakai untuk melihat dengan mata kepala. Tapi kalau ro'a ya ro', ya, ru'ya itu tidak selalu digunakan untuk melihat dengan mata kepala. Artinya ru'yah itu juga bisa digunakan untuk sesuatu yang bisa dilihat dengan ilmu pengetahuan, ya, dengan teleskop, dengan teknologi dan sebagainya, itu kata ru'yah. Kemudian selanjutnya asyamsu wal qamaru bi husban, jelas ini. Jadi matahari dan bulan itu ada perhitungannya, ya. Ini matahari dan bulan ada perhitungannya. Kemudian selanjutnya, ya, di dalil selanjutnya di bawahnya berarti Yunus ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinin wal hisab." Jadi
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan ya matahari ya sebagai diyaan, wal qamara ya, dan bulan ya, sebagai nuron. Ya, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia antara diyaan dengan nuron itu sama-sama sesuatu yang bercahaya. Tapi bedanya apa? Ya, bedanya ternyata ini sudah terbukti secara ilmiah bahwa yang disebut dengan diya itu adalah sesuatu yang bercahaya karena cahayanya sendiri. Dia memiliki cahayanya sendiri. Ya. Tapi kalau nuron itu sesuatu yang bercahaya karena pantulan. Nah, ternyata sudah terbukti bahwa asyamsa, yaitu matahari, itu adalah satu bintang yang memiliki cahayanya sendiri. Sedangkan al-qamar ya, atau bulan, itu mereka atau dia terlihat bercahaya dari bumi, tapi karena bukan cahayanya sendiri. Maka di sini kalau di dalam Al-Quran diartikan diyaan wanuron itu sama-sama sesuatu yang bersinar, yang bercahaya, tapi maknanya berbeda. Nah, kemudian wa qaddarhu manazila li ta'lamu adada sini wal hisab ya. Keduanya itu memiliki manazila ya, garis orbitnya, garis edarnya masing-masing li ta'lamu, supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui ya. Ada sini wal hisab ya, jumlah tahun-tahun dan perhitungannya. Maka dengan adanya apa, gerak matahari dan bulan ini tujuannya adalah supaya kita bisa menghitung, memperkirakan tanggal ya, tahu jumlah tahun-tahunnya dan perhitungannya. Kemudian dalam surat Al-Isra di sini juga ada satu kalimat yang sama ya, kita alamu ada di sini oleh hisab ya, jadi perhitungan. Jadi uh, bulan dan matahari adalah untuk perhitungan hisab. Kemudian juga ini juga ada kata-kata hisab juga. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 189 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada wahai Nabi tentang hilal. Hilal itu apa? Maka katakanlah wahai Rasul ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW, katakanlah ia mawaqitu linnasi wal hajj ya. Hilal itu adalah perkara yang dijadikan sebagai pedoman atau waktu gitu ya, perhitungan waktu bagi manusia. Jadi mawaqit itu ya maknanya adalah untuk bisa kita mengetahui waktu-waktu. Ini beberapa dalil-dalil yang bisa. Kemudian selanjutnya ya, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari ya, ini juga ada informasi dari Rasulullah SAW bahwa beliau mengakui umat yang ummi ya. Nahnu ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub asy-syahru hakadha wa hakadha, yakni marrah tis'atan wa ishrina wa marrah salasin ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa kami adalah umat yang ummi ya, umat yang tidak terbiasa menulis, tidak terbiasa menghitung. Sedangkan asyahru ya, ini bulan ya, bulan dalam 12 tahun itu adalah seperti ini, kadang 29 ya, kadang 30 jumlahnya. Jadi dalam hadis ini jelas Rasulullah SAW itu mengaku kami adalah umat yang tidak terbiasa baca tulis ya. Sehingga dalam hal ini tentu Rasulullah SAW dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum ya. Kalau perkara urusan dunia kalian lebih tahu, kata Rasulullah SAW ketika ditanya tentang perkara dunia. Maka inilah yang menunjukkan bahwasanya kalau kita pahami dengan mukhalafah dalam usul fikih, maka seolah Rasulullah SAW itu menyerahkan kepada kita selaku umatnya untuk urusan dunia, untuk urusan teknologi, itu diserahkan kepada kita selama itu adalah perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang karena itu perkara yang amalah gitu. Selama tidak ada larangannya ya, al aslu fil muamalah al ibahah ya. Jadi semua perkara muamalah itu kalau tidak ada larangannya ya boleh. Bahkan Rasulullah menyerahkan urusan dunia kepada kita. Tapi kalau untuk perkara akhirat, perkara agama ya, itu Rasulullah SAW lebih paham ya. Jadi dalam hadis riwayat Muslim itu tadi ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum, bisa kita
prinsipnya adalah kita harus bisa membedakan mana yang ta'abudi, ya, mana yang ta'abudi, mana yang betul-betul itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada ibadah-ibadah yang mahdhah, mana yang itu adalah sesuatu yang ta'abudi, yang ijtihadi, ya, bisa kita mengikuti perkembangan zaman. Kemudian selanjutnya, Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu para ulama kontemporer menegaskan dan membuat suatu kaidah, ya, bahwa hukum asal dari penetapan satu kalender itu adalah dengan hisab. Al aslu fi isbatis syahri, ya, ayyakuna bil hisab. Hukum asal untuk menentukan kalender, ya, bulan atau tahun dalam hijriah itu ayyakuna bil hisab, adalah dengan menggunakan hisab. Dan seorang ulama tafsir yaitu Qatadah As-Sadusi mengatakan, ini menjelaskan tentang tafsir surat Al-Mulk, ya, bahwasanya innama khalaqallahu hadhihi an-nujum lis-salasi fisalin, ya. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan an-nujum, ya, benda-benda langit atau bintang gitu, ya. Itu tujuannya adalah untuk tiga hal. Yang pertama adalah untuk khalaqaha zinatan lis-sama'i dunya. Yang pertama, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan benda-benda langit itu, bintang dan lain sebagainya, adalah sebagai zinatan, ya, untuk hiasan langit dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rujuman lisyaitan atau syayatin, ya, untuk pelempar setan. Kemudian yang ketiga adalah alamatan, ya, dia tadi biha. Jadi menjadi satu tanda-tanda bagi orang yang mau mengambil petunjuk dirinya, ya, tanda-tanda waktu, ya, atau arah juga bisa. Zaman dahulu orang itu kalau lihat bintang itu supaya tahu mana arah utara, mana selatan, timur, barat, dan sebagainya. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan benda-benda langit, bintang, dan lain sebagainya. Kemudian kita menuju kepada bahwa Muhammadiyah insya Allah sudah bersiap untuk menggunakan sistem kalender yang baru, yaitu KIG, ya, dulu istilahnya menggunakan kalender Islam global, atau akhirnya menggunakan istilah KHG, kalender Hijriah Global Tunggal, ya. Karena selama ini Muhammadiyah, ya, menggunakan hisab hakiki wujudul hilal dengan 4 kriteria, ya. Tapi pada musyawarah nasional tarjih yang ke-32 pada bulan Februari yang lalu Pekalongan, Muhammadiyah telah mengesahkan satu metode baru, yaitu kalender hijriah global tunggal. Karena memang hal ini didasari karena pentingnya satu kalender yang sama untuk umat muslim seluruh dunia, ya. Kalau kalender Masehi itu sudah sampai tahun 2024, ya, sampai tahun ini. Kalender Hijriah yang sudah 1445 tahun, ya, ini belum menjadi satu kalender yang sama. Maka para ahli mengatakan ini merupakan hutang peradaban yang harus segera dilunasi, ya, oleh muslimin seluruh dunia, termasuk kita. Tinggal siapa yang berani untuk memulainya, ya. Jadi Muhammadiyah insya Allah sudah berani memulai lebih awal untuk menggunakan satu kalender yang insya Allah bisa mencakup seluruh wilayah di permukaan bumi ini. Nah, kriteria ini merupakan hasil dari konferensi internasional yang melibatkan 127, ya, peserta dari sekitar 60-an negara, ya, negara-negara Islam besar dunia pada tahun 2016 di Istanbul, Turki, ya. Kebetulan yang hadir ketika itu dari Indonesia malah semuanya dari Muhammadiyah, ya, orang, yaitu Pak Bin Samsudin dan Pak Samsul Anwar, ya. Walaupun Muhammadiyah sendiri sebenarnya mulai bergerak, ya, membahas terkait dengan hal ini pada Muktamar Muhammadiyah yang ke-47 di Makassar
tahun 2015 lalu sudah mulai digaungkan bagaimana umat Islam itu memiliki satu kalender yang global untuk seluruh dunia. Nah kemudian ya, kalau kita melihat sejarah Muhammadiyah menggunakan beberapa kriteria dalam penyusunan kalender, ternyata Muhammadiyah ini sangat sangat berkemajuan gitu ya. Jadi tidak jumut dengan satu kriteria atau satu metode saja. Kita bisa melihat awalnya Muhammadiyah itu menggunakan kriteria ijtima' qoblal huruf. Ya. Itu dari tahun 50-an sampai tahun 60-an Muhammadiyah menggunakan kriteria ijtima' qoblal huruf. Kemudian berubah menjadi ilmu nuruk ya, pada tahun 60-an sampai 80-an ya. Kemudian selanjutnya Muhammadiyah berubah lagi menjadi atau menggunakan wujudul hilal ya. Hisab hakiki wujudul hilal dari tahun 80-an ya atau 90-an awal ya sampai tahun ini ya, sampai tahun 2024, dan terakhir insya Allah Muhammadiyah akan memulai tahun 1446 Hijriah pada tahun 2024 Masehi akan menggunakan kalender Hijri global. Inilah yang menunjukkan bahwasanya Muhammadiyah itu berkemajuan. Jadi tidak jumut dengan satu pendapat, tapi akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman selama itu bukan perkara-perkara yang tauqifi-nya, karena di dalam kaidah usul fiqh juga disebutkan talqiyul ahkam bi talqiyul amkinah wal azminah wal ahwal. Jadi perubahan hukum itu sangat mungkin terjadi dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, selama hukum itu adalah perkara-perkara yang bukan perkara-perkara yang ta'abudi atau tauqif yang harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada zaman ini. Masih perkara-perkara yang bisa berkembang. Nah kemudian kalau kita melihat metode penentuan awal bulan Komariah yang klasik ya, itu ada 3 ya sebenarnya ya, ada 3 ini. Jadi yang pertama adalah melihat bulan ya, yang kedua adalah persaksian dari orang yang adil, kemudian istiqmal ya, atau fakdulah itu kalau dalam Al-Quran, dalam hadis itu sudah perkirakanlah, yaitu maksudnya dari istiqmal menyempurnakan bulan Sya'ban pada 30 hari. Nah, kemudian hisab ini sebenarnya sudah lama, akan tetapi perkembangannya sangat, saya katakan ya mungkin tidak secepat sekarang gitu. Dan inilah yang kemudian dipilih oleh Muhammadiyah. Karena memang kenapa kok Muhammadiyah memilih hisab ini? Ya karena hisab itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pelaksanaan ibadah ya. Baik itu untuk puasa kita yang jelas penentuan awal puasa, kemudian waktu sholat itu juga menggunakan hisab, arah kiblat itu juga menggunakan hisab. Jadi tidak bisa kita jauh dari ilmu hisab atau ilmu falak ini terkait dengan hisab ya. Jadi yang puasa menggunakan hisab ya, menentukan waktu sholat baik itu yang wajib ataupun yang sunnah itu juga menggunakan hisab, arah kiblat pun menggunakan hisab. Nah kalau kita melihat ya kalau kita terus apa istilahnya ya, tidak mau mengikuti perkembangan zaman hari ini, itu umat Islam itu hari ini sudah sangat meluas ya. Artinya umat Islam itu sudah banyak mendiami beberapa wilayah-wilayah di dunia. Nah, kalau zaman dahulu umat Islam itu kebanyakan sekitar garis khatulistiwa ya, garis khatulistiwa ya, sehingga menggunakan metode klasik seperti itu masih menjadi solusi gitu, kalau zaman dahulu ya. Tapi kalau hari ini umat Islam itu sudah mungkin sampai dekat-dekat dengan bagian utara bumi ya, bagian utara bumi ya. Jadi sehingga
mendekati kutub utara gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan metode-metode yang lama itu ya kesulitan. Kan ada yang bertanya, itu salah seorang mahasiswa dari Indonesia ya yang tinggal di dekat dengan kutub utara ya. Padahal di sana itu dalam waktu-waktu tertentu itu mereka itu selama 4 bulan berturut-turut ya, mereka itu malam gitu kan, atau 4 bulan berturut-turut kondisinya seperti siang. Bagaimana kemudian sholatnya gitu kan. Maka fatwa dari Muhammadiyah ya di Majelis Tarjih Pusat ya mengikuti waktu sholat terdekat ya yang memungkinkan untuk sholat normal gitu ya. Ya, kalau kita bayangkan selama 4 bulan itu sholatnya mengikuti waktu sana gitu ya, itu artinya 4 bulan kita sholatnya hanya 5 kali gitu kan, sorenya kapan itu kan, maghribnya kapan ya, kemudian subuhnya kapan ya, siangnya malah nggak pernah siang-siang gitu kan. Jadi seolah-olah itu 4 bulan itu seperti waktu subuh sampai maghrib terus seperti itu. Maka umat Islam hari ini tentunya harus bisa mengikuti perkembangan zaman sehingga ini bisa menjadi solusi yang bisa dipakai oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Nah, ini melihat peta negara-negara Islam di dunia ya. Walaupun sampai bagian utara bumi atau bagian selatan bumi juga ada. Nah, kemudian kalau kita melihat apa namanya materi atau maaf terkait dengan metode ya, metode yang dipakai oleh Muhammadiyah ya, yaitu hisab hakiki wujudul hilal ya. Ini di awal tadi saya sudah sampaikan ada 4 kriteria ya. Ini nanti saya langsung lanjut saja karena di sini ya ada sebenarnya ada 4 madhab dalam ilmu falak yang nanti muncul madhab yang kelima. Dalam Al-Quran saya juga lewat itu. Ya. Dalam Al-Quran juga ada istimewa atau konjungsi. Ya. Nah ini yang saya sampaikan ini di sini ya. Ragam konsep dan kriteria bulan baru dalam Qamariyah atau Hijriyah. Ada beberapa mazhab dalam ilmu falak yang dikenal sebelumnya ada 4 ya. Ada ijtima qoblal huruf ya, kemudian ada wujudul hilal ya, kemudian yang ketiga ada imkan ru'yah, kemudian yang keempat ada ru'yah. Ini sebelum muncul kriteria KHGT. Nanti kalau KHGT sudah dimasukkan ke sini berarti ada 5 pendapat atau mazhab dalam apa istilahnya ilmu falak ya. Dari 4 kriteria ini ternyata yang sering dibenturkan itu hanya 2 ya. Jadi 2 mazhab inilah yang sering dipertentangkan. Yang sering ramai itu adalah wujudul hilal yang itu seolah-olah diwakili oleh Muhammadiyah, dan imkanur ru'yah itu yang seolah-olah diwakili oleh Kementerian Agama. Ya, padahal yang pakai wujudul hilal itu juga bukan hanya Muhammadiyah saja. Ada beberapa pesantren besar di Jawa Timur yang saya tahu itu yang menggunakan wujudul hilal. Ya, bahkan itu pesantren Nahdliyin ya, menggunakan wujudul hilal sehingga kadang puasa ya atau Idul Fitri itu katanya sama dengan Muhammadiyah. Ya, saya tahu itu kalau nggak salah di Lirboyo dengan Ploso itu, 2 pesantren besar yang itu sudah lebih berkemajuan menggunakan wujudul. Padahal ada 4 ya, tapi yang sering dipertentangkan adalah 2. Nah, dari 4 ini, yang 3 ini sebenarnya juga semuanya melalui proses perhitungan. Ya, menghitung. Bahkan ru'yat ini tetap nanti menghitung istimanya atau dalam istilah ilmu astronominya itu adalah konjungsi. Kita lihat kriterianya apa saja. Yang pertama adalah ijtima qoblal huruf. Ya. Konsepnya adalah awal bulan Qamariyah dimulai pada saat
tenggelamnya matahari setelah terjadi ijtima. Ijtima itu istilah ilmu falak ya, kalau konjungsi itu istilah ilmu astronomi. Kriterianya yang pertama adalah ketika bulan sudah satu kali edaran penuh. Ya, bulan sudah satu kali edaran penuh atau ijtima ya. Jadi bulan sudah berputar mengelilingi bumi satu kali putaran dan berada pada garis lurus antara bumi ya, kemudian bulan dan matahari, itu namanya ijtima atau konjungsi. Kemudian yang kedua adalah ijtima terjadi sebelum matahari tenggelam ya, jadi sore atau siang ya. Ijtimanya itu sebelum maghrib seperti itu. Nah, yang ketiga adalah awal bulan dimulai pada saat matahari tenggelam. Ini kriteria yang pertama. Jadi istimewa qoblal ghurub kriterianya ada 3. Kemudian yang kedua ya adalah wujudul hilal ya. Wujudul hilal ini tambahannya ada di poin yang C ini ya. Yang pertama kriterianya adalah bulan sudah satu kali edaran penuh atau ijtima atau konjungsi dalam astronomi ya. Kemudian yang B adalah ijtima tadi juga terjadi sebelum matahari tenggelam. Nah, yang C inilah yang menjadi perbedaan dengan konsep yang pertama ya. Pada saat matahari tenggelam, bulan belum terbenam dan masih di atas ufuk berapapun tingginya. Nah, yang C itu bulan masih berada di atas ufuk, berada di atas horizon berapapun tingginya. Nah, yang D, yang keempat ya, sama juga bahwa bulan baru dimulai pada saat matahari terbenam. Nah, ini yang kedua, yaitu wujudul hilal yang dipakai oleh Muhammadiyah sebelum ini. Kemudian yang ketiga adalah imkan ru'yah, ini yang kemudian dipakai oleh saudara-saudara kita di Nahdien atau diwakili oleh Kemenak ya. Ini sama dengan kita sebenarnya, bedanya itu yang saya juga itu ya, pada saat matahari terbenam tinggi bulan minimal 2 derajat. Nah, ini 2 atau 3 tahun yang lalu gitu ya. 2 derajat di atas ufuk dan sudut elongasinya 3 derajat. Akan tapi kemudian berubah ya. Berubahnya 2 atau 3 tahun yang lalu ini kalau tidak salah. Sekarang menjadi tinggi minimalnya adalah 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasinya 6,4 derajat. Nah, jadi yang juga perbedaan itu sebenarnya ya. Sebenarnya sama-sama 4 tapi ada kriteria minimalnya kalau imkan ru'yat. Kemudian selanjutnya ru'yat ini ya kalau kita melihat dari segi bahasa ya cuma melihat, tapi ternyata kriterianya juga tetap menghitung ya. Menghitung sudah ijtima apa belum, ijtimanya kapan, pagi atau sore, biasanya sore ya, sore atau siang ya. Jadi sama sebenarnya, jadi tetap menghitung. Jadi sebenarnya hisab itu tidak bisa dipisahkan dari dari waktu-waktu penentuan ibadah pada hari ini. Sehingga ya kalau tadi saya katakan bahwa ada 4 mazhab dalam ilmu falak ini yang kelima ya, maka KHGT itu juga bisa dibilang mazhab baru dalam ilmu falak. Bukan hanya sekedar di Muhammadiyah saja, tapi di dunia, karena kriteria KHGT ini memiliki ketentuan dan kriteria yang berbeda ya dengan 4 mazhab sebelumnya. Nah, prinsip dan syarat dari kalender hijriah global tunggal atau KHGT yang kita harus ketahui juga bahwa kesamaan hari dan tanggal di seluruh dunia ya, dari satu hari satu tanggal ya, penggunaan hisab yang dominan ya 80% ini masih menggunakan hisab, walaupun nanti ada ketinggian minimalnya ya. Maka nanti ini poin yang kedua ini, KHGT itu bukan berarti kemudian Muhammadiyah itu meninggalkan hisab ya, tapi justru menguatkan hisab, akan tapi di situ ada transfer imkan ru'yahnya lah 20% ya. Yang pertama menggunakan hisab masih dominan yaitu 80%. Kemudian yang ketiga kesatuan matlak global atau zona global yang mencakup seluruh permukaan bumi, bukan lagi matlak lokal. Nah, ini yang kalau saya katakan bahwa Muhammadiyah itu sudah bukan hanya berpikir lokal saja, tapi sudah mendunia gitu ya. Maka salah satu tema besar kita di
muktamar ini adalah memajukan Indonesia, mencerahkan semesta, ya, karena memang sudah berpikirnya sudah global, sudah universal. Gitu ya. Kemudian yang keempat, ya, transfer imkan ru'yah. Maka imkan ru'yah ini berperan 20%, karena dalam KHGT ini ada kriteria tinggi hilal minimal itu 5% atau 5 derajat dengan sudut elongasi 8 derajat dimanapun di muka bumi ini. Jadi karena itu untuk mencakup seluruh permukaan bumi, ya, dari Amerika sampai Amerika itu permukaan bumi yang paling barat sampai paling timur yaitu New Zealand, maka ini perlu ada ketinggian minimal hilal yaitu 5 derajat. Jadi kalau sana sudah masuk hilal gitu ya, minimal yang sebelah timur itu ya harus di atas gitu, harus di atas ufuk. Jangan kemudian yang sebelah barat sudah tinggi atau sudah di atas ufuk, tapi yang sebelah timur ya jalan masih di bawah ufuk, maka ada kriteria minimalnya 5, elongasinya 8. Kemudian di KHGT juga batas tanggal universal. Ini tetap mengikuti garis batas tanggal internasional yang membelah bumi menjadi dua, ya, di Samudra Pasifik, dan menggunakan waktunya tetap GMT, ya, Greenwich Meridian Time. Ya. Kalau kita menggunakan apa istilahnya waktu sendiri untuk umat Islam ini akan merubah seluruh kaidah yang sudah disepakati oleh dunia. Nah, maka itu harus kita akui bersama. Disitulah ketertinggalan umat Islam. Mau tidak mau kita harus mengikuti rumus yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian parameter dari KHGT adalah bahwa seluruh kawasan bumi dianggap sebagai satu kesatuan. Ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa ini yang agak ramai kemarin waktu dibahas adalah awal hari dimulai pukul 12 malam, ya, setelah terpenuhi kriteria hilal 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Jadi awal hari itu tidak lagi huruf, ya, waktu maghrib, tapi waktu malam. Walaupun nanti ada pembahasannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah imkan ru'yat itu terjadi di belahan bumi paling barat, ya, dan ijtima terjadi minimal ijtima dan di sebelah timur itu sudah di atas ufuk di New Zealand. Nah, untuk poin yang kedua ini sempat ramai kemarin waktu dibahas di beberapa forum diskusi terkait dengan KHGT. Kok bisa, ya, hari itu dimulai tengah malam, ya. Kalau misalnya tengah malam itu bagaimana nanti ketika sholat taraweh gitu kan, sholat taraweh yang bisa kita lakukan itu setelah Isya, ya. Kalau nunggu tengah malam berarti kita tarawehnya harus setelah jam 12 malam dong, gitu kan, atau jam 1 malam. Ternyata itu tidak berpengaruh, ya, karena yang pertama ini, ya, menjadi beberapa kita bahwa penentuan awal hari di dalam kalender Islam itu adalah ini juga bukan perkara yang tauqifiyah, ya, tapi adalah perkara ijtihadi. Sejak zaman dahulu, ya, yang kedua itu bisa dilihat, sejak zaman dahulu para ulama juga sudah berbeda pendapat tentang awal hari itu dimulai sejak huruf atau maghrib, tapi juga ada pendapat lain. Apakah awal hari itu dimulai dari fajar? Artinya ketika dimunculkan pendapat ketiga, yaitu awal hari itu di tengah malam, itu juga sangat mungkin karena ini perkara ijtihad. Zaman dahulu itu para ulama ada yang menganggap awal hari dalam Islam itu waktu sore, waktu maghrib, ada juga yang mengatakan waktu fajar. Ketika pada hari ini dimunculkan di pertengahan waktu malam, itu sangat mungkin, dan itu adalah perkara yang ijtihad. Yang ketiga, ya, bisa disimpulkan bahwa kalender awal hari dalam kalender Islam itu ada 3 pendapat. Yang pertama adalah waktu maghrib, ya. Yang kedua adalah waktu fajar, ketika
awal manusia melakukan aktivitas, atau pada pukul 00 ya, atau tengah malam ketika manusia sama sekali tidak beraktivitas. Landasan dalilnya apa? Landasan dalilnya adalah yang pertama, kita bisa melihat dalam surat Al-Baqarah 238. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hafidzu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Kata-kata salatil wusta ya, menjaga salat wusta, salat yang tengah itu salat apa sih ya? Para ulama ini ada yang memaknai salat subuh, tapi juga ada yang memaknai salat asar. Kalau itu dimaknai sholat subuh, ya sholat subuh itu keutamanya kan sudah sering sekali kita temukan dalil-dalilnya. Maka sholat asar, kalau ada yang berpendapat ulama zaman dahulu, ulama-ulama salaf yang mengatakan yang disebut dengan sholatil wusta itu adalah sholat asar, itu artinya awal hari itu dimulai dari malam. Jadi kalau sholat asar itu adalah sholat yang tengah, berarti subuh, duhur itu sholat yang mengawali sholat tengah. Asar yang tengah, kemudian maghrib isya adalah sholat yang keempat dan kelima. Maka bagi ulama yang mengatakan sholatil wusta itu sholat asar, itu sama saja bisa dipahami hari awal hari itu dari tengah malam atau pagi hari ya. Ketika sholat subuh itu dikatakan sebagai sholat yang pertama kali dilakukan, maka pertengahannya adalah sholat asar. Kemudian selanjutnya hujah yang kelima adalah bahwa dalam perkara ibadah ya, KGT ini tidak banyak merubah ya, jangan tidak usah khawatir. Jadi yang berubah itu paling nanti adalah ibadah-ibadah yang mengikuti pedoman matahari ya, atau solar. Tapi untuk hal-hal yang berpedoman dengan bulan ya, ini ya ada perbedaan tapi tidak terlalu banyak lah. Kemudian bagaimana dengan sholat tarawih atau Ramadan ya, termasuk juga malam takbiran ya. Maka jawabannya adalah bahwa sholat tarawih itu waktunya tetap ya, tidak ada perubahan ya, penjelasannya bahwasanya sholat tarawih itu dilakukan pada malam tanggal satunya ya. Jadi malam tanggal 1, malam tanggal 2, bukan tanggal 1, tanggal 2, tapi malam tanggal 1, malam tanggal 2, dan seterusnya. Begitu juga dengan takbiran ya. Takbiran itu dilaksanakan pada tanggal atau malam tanggal 1. Sedikit tambahan sedikit bahwa saudara-saudara kita di Nahdliyin itu ketika malam hari ketika apa istilahnya niat ya, niat puasa itu kan nawa itu soma hudin gitu ya. Jadi kata-kata hudin itu adalah besok. Jadi bukan untuk hari ini. Jadi niatnya satu hari sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dalam hal tarawih, dalam hal pelaksanaan takbiran itu tidak merubah sesuatu yang sudah terjadi atau sudah kita laksanakan sebelumnya. Ini beberapa hujah terkait dengan awal hari di kalender hijriah global tunggal yang insya Allah dimulai pada tengah malam. Nah, kemudian ini yang menjadi penutup bahwa KHGT ini sudah diputuskan oleh Muhammadiyah pada Monas Tarjih kemarin dalam rangka 1 abad Majelis Tarjih ya. Jadi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sudah 1 abad, dan KHGT ini akan di-launching insya Allah pada tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. Jadi tahun depan kita sudah pakai metode baru dalam kalender Muhammadiyah. KHGT memiliki argumen syar'i dan sains yang jelas. Jelas karena Muhammadiyah itu sangat bukan hanya sesuai dengan Quran dan Sunnah saja, tapi juga selain menggunakan bayani, irfani ya, ini irfani dan burhani, mohon maaf ya, menggunakan bayani, burhani dan irfani. Kemudian yang keempat adalah memiliki prinsip, syarat dan parameter tertentu. Nah, juga ini kita perlu merenungkan satu hadis
Rasulullah SAW terkait dengan akhir zaman ini. Jadi di hadis ini dijelaskan gitu ya. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah ketika hilal atau bulan sabit baru itu semakin terlihat jelas dengan astronomi ya, tapi masih dianggap seperti bulan kedua. Jadi oleh Muhammadiyah yang menggunakan ilmu astronomi dengan teknologi yang hari ini sudah sangat nampak jelas mengatakan ini adalah tanggal 1 gitu kan. Besok adalah tanggal 1. Mungkin ada di luar sana orang lain yang menganggap bahwasanya besok belum tanggal 1, besok masih tanggal 30 tahu bulan kedua. Mungkin itu gitu yang bisa kami sampaikan terkait dengan materi kalender hijriah global tunggal, karena ini juga amanah yang diberikan kepada kami ya, selaku strategik untuk bisa mensosialisasikan kepada semua ya, walaupun kadang ada juga pada bapak-bapak di sana yang mengatakan kriteria wujudul hilal saja belum semuanya paham, sudah ditambah dengan satu kriteria baru, yaitu kriteria kalender hijriah global tunggal. Dan bisa sedikit demi sedikit kita sosialisasikan dan menjadi pengetahuan baru untuk diri kita, untuk semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila saya diri bila bisa dilihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa nih, Pak Ustadz, tentang kalender hijriah global tunggal kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam Islam. Baik, Bapak Ibu peserta kajian Ramadan PDA Kebumen, dipersilahkan jika ada yang mau bertanya. Dibuka sesi tanya jawab untuk kajian kali ini. Dipersilahkan Ibu Bapak. Dipersilakan Ibu Bapak, ada yang mau bertanya? Sudah jelas mungkin ya Mbak ya. Tapi suara saya Sepertinya jelas. Suara saya Oke, tadi jelas. Oke, jelas Pak Ustadz. Atau minimal ada lalu jauh pautannya dengan saudara-saudara yang berada di daerah Katulistiwa. Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Langsung ditanggapi ya, Mbak. Dari Bu Ani Karanganyar terkait dengan waktu puasa atau ibadah bagi saudara-saudara kita yang mungkin bagian utara bumi atau mendekati kutub, apakah nanti ada perubahan waktu seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa terkait dengan KHGT ini yang berubah itu kemungkinan adalah waktu ibadah yang patokannya adalah bulan Komariah. gitu ya. Bulan. Jadi Komariah. Jadi kan ada ibadah-ibadah yang menggunakan waktu patokannya itu menggunakan bulan. Seperti puasa gitu. Kemudian Idul Adha, Idul Fitri itu kan patokannya bulan. Tapi ada ibadah-ibadah yang menggunakan waktunya itu patokannya matahari. Itu sholat. Ya. Maka yang
yang menjadi perbedaan nanti atau yang berubah mungkin hanya menyamakan waktu awal puasa dan akhir puasa. Sedangkan waktu puasanya selama sehari itu mungkin kan ada beberapa wilayah-wilayah yang puasanya sehari itu tetap mungkin ada yang sampai 20 jam sehari gitu kan. Pada waktu-waktu tertentu justru malah puasanya yang cuma 4 jam. Itu ada wilayah-wilayah yang seperti itu. Kalau itu tetap tidak berubah ya, karena itu kaitannya dengan jam gitu ya. Jam ini putaran matahari terhadap bumi gitu, atau bumi berputar pada porosnya. Jadi tidak berubah kalau itu. Jadi mereka tetap puasanya kalau pas siangnya 20 jam ya berarti puasanya 20 jam dalam sehari. Karena waktu fajar sampai waktu hurufnya itu tidak bisa berubah. Hanya saja untuk mengawali tanggal 1 ya, atau mengakhiri Ramadan itulah yang kemudian menjadi sama dengan kita atau seluruh permukaan bumi. Jadi waktu lamanya puasa tidak berubah gitu, tapi untuk menyeragamkan kalender. Sama sholatnya juga tetap sama. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari Bu Nafi. Untuk Indonesia, apakah sudah sepakat dengan kalender Hijriah global ini? Jadi kalau pemerintah Indonesia, kemarin ketika diskusi itu pemerintah Indonesia, karena pemerintah juga tidak hadir waktu agenda di Istanbul, Turki, maka Indonesia belum menggunakan kalender hijriah global ini. Ya. Jadi pemerintah Indonesia masih menggunakan matlak lokal, yaitu mengikuti MABIMS. Ya. MABIMS itu kepanjangan dari Menteri Agama, B itu Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura itu MABIMS. Ya. Jadi masih menggunakan itu, jadi masih lokal. Akan tetapi dari 60 negara Islam yang hadir di Istanbul itu kemarin, 30 lebih ya, atau hampir 40 itu sudah menyetujui dengan kriteria yang ada, yang sudah disepakati itu. Cuman untuk pelaksanaannya memang belum semua negara itu siap secepatnya ya. Tapi kalau Turki sendiri langsung tahun pertama disepakati, Turki sudah menggunakan kriteria itu. Kemudian disusul oleh Muhammadiyah. Yang lain sudah banyak yang sepakat, 40% lah. 40% sudah sepakat dengan kriteria baru itu, akan tapi untuk pelaksanaannya masih menunggu kesiapan masing-masing. Jadi 40% itu sudah sepakat, 30% menolak ya. 30% inginnya masih lokalan saja, kemudian sisanya itu jawabannya itu apa ya, bingung gitulah ya, bingung antara untuk menyetujui atau tidak seperti itu. Nah dari yang 40% itu juga untuk pelaksanaannya belum bisa ditentukan mulai kapan untuk diterapkan dalam negaranya masing-masing seperti itu. Gitu, ya? Ada lagi Ibu, Bapak yang akan bertanya? Monggo. Cukup, Mbak. Udah jam 15. Ya. Apa, Bu? Nanti. Bias pengajian. Baik, kami cukupkan nggih Ibu Bapak serta dan pada sore kali ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih juga yang utama untuk Pak Ustadz Fuad Syarif Hidayatullah yang telah membagi ilmunya, nggih. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran. Dan saya sebagai
pembawa acara. Saya mohon maaf ada atas kesalahan ataupun ada kekurangan saya. Mungkin sudah dicukupkan, G. Ibu Nafi ada tambahan mungkin? Cukup. Baik, terima kasih banyak Ibu Bapak semuanya. Em, Demikian tadi, ya. Kami cukupkan sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.